Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali teman-teman. Salam sejahtera. Semoga teman-teman selalu diberikan kebahagiaan, ya, diberikan kesehatan, kepandaian oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di dalam video sederhana ini saya akan menyampaikan materi tentang kriptografi, materi dasar tentang kriptografi, di mana kriptografi ini merupakan salah satu pokok bahasan atau materi yang ada di proteksi aset informasi. Baik, teman-teman, kenapa kita mempelajari kriptografi? Ini karena sekarang ini banyak ancaman ya terhadap kerahasiaan informasi di internet. Kemudian perlunya sistem keamanan. Jadi kita perlu sistem keamanan dengan adanya kriptografi. Kriptografi ini juga menawarkan sebuah sistem keamanan. Gitu ya. Ini atau mungkin ada tujuan lain atau ada kepentingan lain ketika kita mempelajari kriptografi. Baik. Kriptografi ini biasanya diterapkan pada beberapa sistem keamanan. Ini nanti mohon maaf bila mana di dalam penyampaian ini materi ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi, nanti bisa memasukkan komentar di kolom komentar ya, karena kami pun masih belajar. Nanti dari koreksi itu untuk memperbaiki materi-materi setelahnya, ya, materi-materi selanjutnya. Kriptografi diterapkan pada beberapa sistem keamanan, yaitu pengiriman pesan digital, eKTP mungkin teman-teman ya, tanda tangan digital, ya, ATM, pangkalan internet, HP, dan sebagainya. Masih banyak lagi saya kira. Ya. Baik, komunikasi di dunia maya atau jaringan internet ini melibatkan berbagai pihak. Ini salah satu masalahnya sekarang, itu bahwa sekarang ini teman-teman, bahwa komunikasi di dunia maya ini atau jaringan internet ini melibatkan berbagai pihak, yaitu baik legal maupun ilegal. Kalau yang ilegal, yang legal ini ya biasa aja, yang baik ya, artinya tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada bermaksud untuk apa-apa. Kemudian kalau ilegal ini yang berbahaya karena bisa jadi merusak data kita dan sebagainya. Kemudian muncul berbagai ancaman terhadap keamanan suatu informasi. Kemudian pengamanan pada jaringan terhadap ancaman atau serangan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Jadi sekarang muncul masalah-masalah seperti ini, sehingga perlu adanya suatu teknik namanya kriptografi tersebut. Baik, kita masuk ke definisi ya. Jadi di sini ada namanya serangan pasif dan serangan aktif. Kalau serangan pasif ini bersifat memata-matai atau memantau informasi, bertujuan memperoleh informasi yang sedang dikirim. Ini kalau yang pasif. Kalau yang aktif ini bersifat memodifikasi informasi yang ada atau menciptakan informasi yang salah. Ya, kedua-duanya sama-sama beresiko ya, tetapi yang mungkin lebih berbahaya itu yang serangan yang aktif ini ya, karena bersifat memodifikasi informasi yang ada atau bahkan menciptakan informasi yang salah, yang benar nanti dibuat dimodifikasi, informasinya menjadi salah. Baik teman-teman, keamanan informasi ya, perlindungan yang diberikan kepada sistem informasi terotomatisasi untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya informasi. Ini menurut Styling 2011. Keamanan informasi mencakup ini ya, CIA biasanya kita ya, confidentiality, integrity, dan availability. Tujuan keamanan komputer atau aspek keamanan komputer tadi ya, ada confidentiality, ada lagi integrity, kemudian availability. Nah, ini jadi secara umum ya, keamanan komputer itu tujuan keamanan komputer itu seperti ini. Kerahasiaan atau confidentiality.
Data confidentiality menjamin data pribadi atau rahasia tidak dapat diperoleh atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Ya. Privacy menjamin bahwa setiap individu mempunyai kendali atau pengaruh terhadap informasi terhadap apa saja yang dapat mereka kumpulkan dan simpan, dan oleh atau kepada siapa informasi tersebut boleh diketahui. Kemudian integrity atau integritas. Data integrity menjamin informasi dan program hanya dapat dirubah dengan cara tertentu atau resmi. Ini integrity. Kalau sistem integrity menjamin bahwa semua sistem menjalankan fungsi atau tujuan secara utuh, tanpa cacat, bebas dari manipulasi sistem oleh pihak yang tidak berwenang secara sengaja ataupun tidak. Kemudian untuk yang ketersediaan atau availability, menjamin bahwa sistem dapat bekerja dengan segera dan layanan dapat digunakan oleh pihak yang berwenang. Secara umum teman-teman, tujuan dari keamanan, ya keamanan komputer itu bisa kita singkat CIA, gitu ya. Dan nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi secara umum ada 3 yang penting ini. Baik, lanjut teman-teman. Kita masuk sekarang ke sejarah kriptografi. Mungkin ini tidak sedetail dengan tidak sedetail dari buku-buku yang sudah ada. Nanti ini kita rangkum saja ya sedemikian rupa ya sehingga bisa diketahui dasar-dasarnya. Masuk sekarang teman-teman ke sejarah kriptografi. Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 2 kata, yaitu kripto yang artinya tersembunyi atau rahasia, kemudian graphia ini tulisan, artinya tulisan, menulis atau logik atau ilmu. Ini kriptografi teman-teman berasal dari 2 kata ini. Kriptografi sudah lama digunakan oleh tentara Sparta di Yunani pada awal 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat yang disebut dengan skill ini ya, skill ini ya. Ini jadi sejarahnya awalnya seperti ini ya, tentara Sparta ini ya, Yunani ini sudah menggunakan alat ya untuk membuat kriptografi dengan nama skill ini. Skill ini adalah pita panjang daun papirus ditambah dengan sebatang silindernya ya, silinder. Pesan ditulis horizontal, baris per baris seperti ini teman-teman ya. Per baris ya, ditulis baris per baris. Jadi ini ada contoh daunnya ya, daun papirus ini ya. Mungkin banyak sudah kita temui di lingkungan kita ya, ini daun papirus ini. Kemudian kita masuk ke terminologi kriptografi. Itu ada pengirim dan penerima pesan. Seorang pengirim pesan atau sender ingin mengirim pesan kepada seorang penerima atau receiver. Sistem keamanan yang diharapkan adalah pengirim menginginkan pesan dapat dikirim secara aman, yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca isi pesan. Jadi harapannya dari ketika kita menggunakan kriptografi ini, pengirim pesan ini menginginkan bahwa data dikirim secara aman, yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca isi pesan. Ini hubungannya dengan tujuan dari kriptografi. Kemudian terminologi kriptografi, ya ini masih lanjut yang tadi, ada istilahnya namanya plain text. Plain text ini adalah pesan asli atau message ya, message. Kemudian ciphertext atau pesan tersandi, algoritma itu peraturan dalam penyandian, key atau kunci atau sandi. Kalau kita gambarkan teman-teman, pertama ini plain text ini adalah pesan asli gitu ya. Secara umum nanti kriptografi seperti ini. Plain text ini adalah pesan aslinya, tulisan biasa, tulisan manusia, kemudian dienkripsi ya, dienkripsi atau diacak ya, dienkripsi. Nah, ini kemudian hasilnya adalah ciphertext. Ciphertext ini sudah acak ya. Jadi ciphertext ini adalah pesan tersandi. Hasil dari plain text, hasil enkripsi dari plain text. Itu adalah ciphertext ya, ini sudah teracak.
Kemudian ketika sampai ke penerima, gitu ya, sampai ke penerima, penerima ini ingin mengembalikan, ya, mengartikan kembali, mengembalikan ke dalam bentuk plain text itu dengan menggunakan deskripsi, gitu ya, dengan menggunakan deskripsi, atau ini mengembalikan dari data yang acak, pesan yang acak ke pesan yang semula seperti yang awalnya, seperti yang dikirim. Itu istilahnya adalah deskripsi. Kita deskripsikan gitu. Baik, masuk ke masih ke terminologi kriptografi. Ada istilahnya namanya enkripsi. Ya. Enkripsi adalah proses mengubah pesan asli menjadi pesan tersandi atau ciphertext dengan menggunakan kunci atau key. Enkripsi K ini ya, message sama dengan C. Ini ketika kita pengen merubah dari plain text tadi itu atau pesan asli ke ciphertext atau ke sandi, ya, kata sudah tersandi, itu menggunakan kunci seperti ini atau persamaan seperti ini. Kemudian dekripsi atau deskripsi, ya, proses mengubah pesan tersandi ciphertext menjadi pesan atau message dengan menggunakan kunci key. Artinya mengubah, ya, pesan yang sudah tersandi atau ciphertext kembali lagi ke message atau ke pesan asli atau yang sudah bisa dibaca. Itu istilahnya adalah dekripsi dengan persamaan dekripsi K C itu ciphertext sama dengan message atau pesan asli seperti itu. Baik, lanjut masih ke terminologi. Kriptografi ini ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Ini kriptografi itu bisa dikatakan ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Praktisi atau pengguna kriptografi ini disebut dengan cryptographer. Ini ya teman-teman, istilahnya seperti ini. Sistem kriptografi ini bisa terdiri dari algoritma kriptografi, plain text tadi itu ya, dan ciphertext dan kunci. Sistem kriptografi itu kalau kita rangkum itu minimal terdiri dari ini ya teman-teman ya. Ada algoritmanya, ada algoritma kriptografi, kemudian plain text atau pesan asli tadi, ciphertext itu pesan yang sudah diacak atau sudah disandi, kemudian kunci. Nanti ketika kita pengen mengembalikan ke dekripsi, kita butuhkan sebuah kunci. Masih masuk terminologi. Kriptanalisis adalah, ini istilah kriptanalisis, itu ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Ini teman-teman. Jadi untuk memecahkan ciphertext atau mengembalikan ciphertext ke pesan asli atau menjadi plain text, ini dengan istilah kriptanalisis. Ini tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Ini luar biasa nih ya, tanpa mengetahui kuncinya, tetapi dia bisa memecahkan. Ya. Pelakunya disebut dengan kriptanalis, gitu ya. Jadi ini kriptanalisis itu ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text. Pelakunya adalah kriptanalis. Kriptologi, nah ini teman-teman ada lagi namanya kriptologi. Kriptologi itu apa? Studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Nah, ini istilahnya kriptologi. Ya. Persamaan kriptografer dan kriptanalisis. Tadi teman-teman ada yang kriptanalisis sama kriptografer. Ya. Keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Antara cryptographer dan cryptanalysis itu sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Perbedaannya, kalau yang cryptographer bekerja atas legitimasi pengirim atau pemesan, artinya ini yang legal gitu ya. Kemudian kalau yang cryptanalysis ini bekerja atas nama penyadap atau yang tidak berhak. Nah, ini yang ilegal, katakan seperti itu. Gitu ya.
Kalau ini yang ilegal, kalau yang bekerja atas legitimasi pengirim, ini yang legal. Ini perbedaan antara kriptografi dan kriptanalisis. Lanjut. Algoritma kriptografi, teman-teman. Jadi kita sekarang masuk ke salah satu komponen kriptografi, algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi adalah atau istilahnya aturan untuk enkripsi dan deskripsi yang berupa fungsi matematika. Jadi teman-teman ini biasanya kalau sudah mendengar algoritma ini bisa terkait antara bisa berhubungan dengan persamaan matematika ya atau fisika dan sebagainya. Kunci ini parameter yang digunakan untuk transformasi ensiferring dan degiferring ya, degiferring. Penyadap ini orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Nah, ini istilahnya penyadap, yaitu orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan atau selama dikirim. Gitu ya. Data selama dikirim itu disadap, yaitu namanya penyadap. Algoritma kriptografi, teman-teman, jenisnya ya ada mungkin bisa dibagi antara lain ya algoritma simetri, kemudian algoritma asimetri, ya, simetris atau asimetris, ya. Kemudian ada lagi apa namanya stream shipper ya. Algoritma simetris ini ada block shipper dan stream shipper. Kemudian algoritma asimetris dan kriptografi klasik. Ini dibagi menjadi ini ya, ada beberapa jenis algoritma kriptografi itu antara algoritma simetris, algoritma asimetris, dan kriptografi klasik. Nah, untuk dibagi lagi antara lain seperti ini ya, ini ada DES, IDA, AES, ini yang algoritma simetris yang masuk block shipper, kemudian yang stream shipper ini OTP, A5, RC4, ini ya. Kemudian algoritma asimetris ini ada RSA, Riefenstahl-Lehmann ini adalah nama penciptanya ya ini ya. Diffie-Hellman ini juga penemunya. ECC, Elliptic Curve Cryptography, DSAA, Digital Sorrelline Analysis System. Ini yang ini termasuk di dalam algoritma asimetris. Kemudian kriptografi klasik ada substitusi, ada transformasi. Ada lagi yang namanya nanti algoritma hibrid ya, kombinasi antara atau yang maju ya, algoritma kombinasi antara simetri dan asimetri. Baik teman-teman, kita masuk pembahasan sederhana atau singkat tentang algoritma simetris. Pada algoritma simetris, ya, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Terdapat dua kunci yang digunakan. Yang pertama, kunci enkripsi. Ini tidak rahasia dan dapat diketahui atau kunci publik ya teman-teman ya. Jadi kunci enkripsi itu tidak rahasia dan dapat diketahui atau istilahnya kunci publik ya. Ini sepertinya pada sinkronus dan asinkronus itu ya pernah disampaikan ya. Kunci deskripsi ini kunci rahasia hanya diketahui oleh penerima pesan atau istilahnya kunci private ini teman-teman. Jadi ketika penerima pesan pengen mengubah dari ciphertext menjadi plaintext itu butuh namanya kunci private atau istilahnya ketika penerima itu pengen mengubah data yang sudah diacak atau sudah dienkripsi menjadi data yang sudah bisa dibaca atau data seperti semula itu menggunakan kunci private atau istilahnya deskripsi ya. Setiap entitas yang berkomunikasi mempunyai sepasang kunci yaitu kunci private dan kunci publik. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kita ya melakukan request ya, ini ada contohnya komputer kita ya. Komputer kita ini
melakukan request gitu ya, melakukan permohonan atau mengirim data, katakan seperti itu. Nanti dari komputer kita itu ketemu dengan menggunakan mengenkripsi dengan menggunakan kunci publik gitu ya. Nah, jadi kemudian setelah data kita terkirim nanti akan dienkripsi ya. Jadi enkripsinya dengan menggunakan kunci publik ya. Jadi komputer kita ketika mengirim data ke server, itu data kita ini dienkripsi dengan menggunakan kunci publik ya. Jadi ini you encrypt your data using our public key. Jadi data kita yang kita kirim itu nanti dienkripsi dengan menggunakan kunci publik. Hasil enkripsi itu seperti ini teman-teman. Misalkan ada data bla 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 seperti ini, nanti hasilnya acak seperti ini ya, tidak bisa dibaca oleh kita. Ini apa artinya gitu? Ini hasil dari enkripsi. Hasil dari kunci publik mengenkripsi. Ketika nanti diterima di server gitu ya, teman-teman, server ini menerjemahkan kembali, menerjemahkan data ini yang sudah dienkripsi sehingga bisa dibaca itu dengan menggunakan private key gitu ya. Dia menggunakan private key, dia mengembalikan dari yang acak ke semula. Ya, data yang sudah diacak sudah dienkripsi ke data yang semula dengan menggunakan private key. Setelah itu sudah nanti di sini akan dibaca. Permohonannya apa gitu ya. Semisal kemudian setelah diketahui permohonannya maka akan dikirim lagi ke komputer kita gitu ya. Baik, ini teman-teman tentang algoritma asimetris. Algoritma asimetris menggunakan dua kunci enkripsi yaitu public key dan private key. Terbuka untuk semua orang, kalau public key digunakan pada proses enkripsi. Kalau private key hanya untuk orang tertentu digunakan pada proses dekripsi. Ini ya, gambarnya jelas ini ya. Plain text dienkripsi ya, kemudian hasilnya namanya ciphertext. Kemudian penerima menggunakan deskripsi dengan menggunakan kunci private-nya gitu ya. Baik, algoritma asimetris kelebihannya hanya kunci private yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Pesanan kunci private atau publik tidak perlu dirubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Kelemahannya proses enkripsi dan deskripsi lebih lambat, ukuran ciphertext lebih besar daripada plain text, ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci pada algoritma simetris. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Ini adalah kelebihan dan kelemahan dari algoritma simetris. Sekarang kita masuk ke algoritma simetris. Ini kelebihannya adalah kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetris. Karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real time. Ya, contoh di website itu data akan selalu real time ya, selalu berubah. Itu bisa menggunakan algoritma simetris. Kemudian kelemahan dari algoritma simetris, untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Tapi karena ini sudah tersistem, saya kira teratasi masalah ini ya. Permasalahan dalam pengiriman kunci yang disebut dengan key distribution problem. Tapi saya kira semua dapat diatasi lah dengan sistem operasi yang canggih ya, sistem komputer yang sudah teknologi canggih. Saya kira ini sudah bisa diatasi seperti itu. Kemudian algoritma simetris ini menggunakan satu jenis kunci pada proses enkripsi dan deskripsi. Jenisnya ya, kalau yang algoritma asimetris tadi itu menggunakan kunci publik dan kunci private, kalau di sini yang algoritma simetris ini menggunakan satu jenis kunci pada proses enkripsi dan deskripsi. Jenisnya yaitu stream cipher, beroperasi pada bit ataupun byte secara tunggal. Kemudian namanya ada lagi yang satunya lagi block cipher, beroperasi pada bit atau byte secara blok atau kelompok. Kalau stream ini secara tunggal, ya, kalau yang block cipher ini
beroperasi pada bit atau byte secara blok atau kelompok. Pada komputasi modern biasa digunakan blok berukuran 64 bit. Nah, ini ya, ini yang simetris. Untuk algoritma stream cipher algorithm ini instruksi atau narasinya ya, penjelasannya, stream cipher mengenkripsi satu bit setiap kali transformasi atau byte per byte. Satu karakter sama dengan 1 byte. Diperkenalkan oleh Vernam melalui algoritmanya yang dikenal dengan nama Vernam cipher. Kunci enkripsi dan deskripsi pada stream cipher disebut dengan keystream. Keystream dibangkitkan oleh sebuah pembangkit yang dinamakan dengan keystream generator. Pada keystream generator dapat keystream yang disusun secara acak berdasarkan kunci yang diinputkan. Keystream memiliki panjang yang sama dengan plain text. Ini yang deskripsi tentang stream cipher. Deskripsi tentang block cipher. Block cipher adalah algoritma enkripsi yang akan membagi plain text atau pesan yang akan dikirim dengan ukuran tertentu atau disebut dengan blok. Ya. Kemudian rangkaian bit-bit plain text dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama. Setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Penggunaan enkripsi yang panjang bertujuan untuk mempersulit pengguna pola-pola serangan yang ada untuk membongkar. Jadi penggunaan enkripsi yang panjang ini bertujuan untuk mempersulit penyadap gitu ya ketika akan membongkar kunci ya. Enkripsi dilakukan menggunakan kunci yang ukurannya sama dengan ukuran blok plain text. Hasilnya, blok ciphertext berukuran sama dengan blok plain text. Nah, ini deskripsi tentang block cipher algorithm. Kemudian kita masuk ke algoritma kriptografi klasik, teman-teman ya. Itu algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter menggunakan gagasan substitusi dan transposisi. Tadi ada algoritma asimetris, simetris, dan klasik. Baik, kita contoh dari teknik substitusi cipher ini ya. Substitusi cipher ya. Ini maksudnya contoh dari teknik kriptografi klasik ya. Contohnya adalah Caesar cipher ya. Teknik kriptografi pertama kali digunakan waktu itu ya dari penemunya. Teknik kriptografi paling sederhana ditemukan oleh Julius Caesar ya. Dilakukan dengan cara mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berukuran berikutnya dalam urutan alfabet. Jadi yang termasuk dalam ini teman-teman menggunakan gagasan substitusi itu maksudnya contohnya di sini adalah Caesar cipher ya. Caesar cipher. Nah, contohnya seperti ini ya, teknik substitusi cipher itu ya. Setiap karakter digantikan ya, ini algoritma Caesar cipher-nya itu. Setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya dengan modulo 26. Ya, hasil sisa bagi ya modulo ya. Rumusnya ciphertext sama dengan enkripsi, plain text sama dengan plain text plus 3 modulo 26. Kalau yang plain text atau mendekripsi itu ciphertext min 3 modulo 26. Kalau kita gambarkan teman-teman seperti ini tadi ya, setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya dengan modulo 26. Contohnya ini. Ini abjad standar ya. A sampai Z itu seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S sampai Z. Ini sebanyak 26 abjad ya. Terus kita, ini contoh anggap saja, ini saya beri ini ya teman-teman. Untuk membantu aja. Kita mulai dari 0 gitu ya. Ini untuk membantu urutan aja, nomor ya, membantu nomor urutan. Ini sebenarnya tidak termasuk gitu ya, tapi ini saya buat untuk membantu nomor urutan. Kalau A itu pada posisi 0, 1 pada posisi 2, B pada posisi 1, C pada posisi 2 dan seterusnya. Ini hanya membantu saja. Ya. Sebenarnya ini saja ya, sebenarnya itu ini saja. Sebenarnya ini, tetapi untuk membantu biar jelas ini pada urutan keberapa, saya tambahkan ini gitu kira-kira.
ya. Bahwa A ini pada posisi 0, nanti ketika ketemu sesar siper ini ketemu diganti D gitu ya. A itu penggantinya adalah D. B itu ketemu gantinya adalah E. A, B, C, D kan 3 ya. 3 huruf, 3 ini ya. B, C, D, E kan 3 lagi gitu ya. C itu sama artinya dengan F ya. Ya sama dikatakan F gitu ya. D itu penggantinya adalah G, E penggantinya H dan seterusnya. Ini D ini kan pada posisi 3 ya. A, B, C, D 3 ya. Ini 3. B, C, D, E 4 dan seterusnya. Ini untuk membantu saja teman-teman ya. Ini tidak termasuk dalam ini, tetapi ini untuk membantu urutannya saja. Gitu teman-teman. Ini kalau sesar sipertek modelnya seperti ini ya. Jadi P plus 3 A itu nanti penggantinya adalah D karena kalau plus 3 itu kan D gitu ya. B nanti E, B, C, D, E 3 kali ya. C, D, E, F 3 kali. F. D, E, F, G 3 ya. E, F, G, H 3 dan seterusnya. Semisal nanti teman-teman ketika nanti di dalam apa namanya sesar siper ini kok ditanyakan nanti ada kuncinya gitu ya. Kalau standarnya ini ya. Kalau standarnya itu ini saja ya, ini. 3 standarnya, tapi nanti kalau ada soal buatlah teknik substitusi siper dengan K misalkan 20 gitu ya, semisal gitu ya. Kalau ini standarnya kan 3 teman-teman ya. Kalau ini kan 3 ya. Kalau ini misalkan diketahui K-nya 20, maka gini teman-teman. Maka ABC-nya seperti ini ya, ini yang awal ya. Ini adalah apa namanya? Huruf standarnya A sampai Z. Q-nya maka 20 berarti pada posisi U. U mana U ini ya? U kan di sini ya. Ini kan 20. Berarti U-nya nanti ditaruh paling depan saja. U-nya 20, diteruskan 21 U, F, U, V, W, X, Z sampai T. Gitu ya. U, V, W, X, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai T. Semisal nanti di dalam soalnya diketahui G-nya itu 20, maka posisinya seperti ini. Misal di sini adalah K-nya 17, maka pada posisi 17 mana ya? Pada posisi 17, R ya. R itu adalah U ini ya. Sorry, 17, maaf ini 17 R ya ini ya, R ini ya. Nah, jadi nanti R-nya itu di depan, gitu ya, R-nya di depan. Ya, jadi R-nya di depan, 17 ini ya. Ini R-nya itu nanti 17 ini di depan. R-nya nanti di depan. R, S, T, U, V, W, X, Z dan seterusnya sampai Q. Ya. Q, R gitu ya. Ini kan ini terakhir pada sebelum R ya. Ini semisal nanti di dalam sebuah soal itu ada ditentukan kunci Q-nya 3 atau kunci Q-nya atau Q-nya itu 17. Tapi kalau tidak diketahui Q-nya maka menggunakan standar yaitu seperti ini. Ya, jadi menggunakan Q-nya itu 3 gitu ya. Kalau nanti di soal tidak dijelaskan Q-nya berapa. Tapi kalau tidak ada seperti itu maka standarnya adalah Q-nya itu 3. Baik, semisal ada ini teman-teman ada sebuah ini menjelaskan lagi tentang proses enkripsi. Itu rumusnya adalah ciphertext ini apa namanya mengubah ya mengenkripsi ya. Ciphertext sama dengan plaintext plus K modulo 26. Plaintext itu merupakan sebuah karakter alfabet A sampai Z atau ya kemudian karakter tersebut dicari nilai indeksnya. Q merupakan sebuah integer 0 sampai 26 tadi ya. Kalau standarnya 3, tetapi kalau nanti ada soal Q-nya 17, maka 17-nya itu taruh di depan tadi. Ciphertext merupakan hasil penambahan indeks plaintext dengan nilai Q, kemudian hasilnya menjadikan karakter kembali. Lanjut, contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ada plaintext itu plaintext-nya itu Raffi. Jadi kata aslinya itu Raffi gitu ya. Kemudian nanti kita akan
ciphertext, kita akan kita akan acak gitu ya, kita akan enkripsi gitu kira-kira. Jadi nanti caranya bisa diganti buat seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau dasar-dasar boleh seperti ini ya, kalau baru-baru yang masih bingung bisa menggunakan kotak seperti ini. Kalau sudah mahir saya kira tidak perlu ya tabel penolong seperti ini ya. Baik, R kita awali di sini plain text-nya atau kata awalnya, kata message-nya atau kata aslinya itu Raffi. R ini pada plain-nya pada 17 ya. R ini pada 17 ya ini ya. Ini R-nya itu pada indeks 17. A ya, A ini pada indeks ke 0. A pada indeks ke 0. A pada indeks ke 0 ini teman-teman ini ya. A pada indeks ke 0. Kemudian V ini pada indeks 21. V pada indeks 21. V mana V? Ke-17 ya. V ini pada indeks V pada indeks 21 ya ini ya. Ini teman-teman ya. Jadi V pada indeks 21. I pada indeks 8. I pada indeks ke 8 ya. I pada indeks ke 8. Ya. Saya ulang teman-teman ya. Ini R itu pada indeks ke 17. R pada indeks ke 17 ya. Kemudian A pada indeks ke 0. A pada indeks ke 0 ini ya. Oke. Kemudian V pada indeks 21. V pada indeks 21 mana ini ya? Ini. Ya, ini. Kemudian I pada indeks ke-8. I pada indeks ke-8. Ini teman-teman I ya, ini. Kemudian selanjutnya adalah ini sudah diketahui indeks dari masing-masing huruf ya. Ini masih plain text, masih semula, belum dienkripsi gitu ya. K-nya 17 ya. Jadi tadi kita lihat yang ini K-nya 17, maka nanti kita gunakan yang ini ya. K-nya 17 berarti 17 itu R ya di sini teman-teman. R-nya ini pada posisi 17. 17 mana nih? Ini kan R, ini kan pada posisi 17. Maka R-nya itu kalau K-nya 17 berarti R-nya di depan. Ini ya, berarti 17-nya di depan. R-nya di depan, R, S, T, U, V, W, X dan seterusnya. Mulainya dari 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Ini kita gunakan yang bawah ini berarti. Semuanya 17 ya, kuncinya. Rumus terus ketemu ini rumus plain text plus K modulo 26 ya. Plain text plus K modulo 26. Hasilnya ya, plain K ini tambah ini ya, modulo 26 itu hasilnya 8. Jadi 17 ditambah 17 plain ditambah K itu hasilnya adalah 8. Itu dari mana hasilnya? Kok dapat 8? 8 itu ini berasal dari hasil penjumlahan ya. 17 ditambah 17, 34 ya. 34 itu kalau kita lihat ya, modulonya kalau 34 modulo 26 itu isinya 8. Jadinya 8. Nanti teman-teman coba menggunakan Excel saja untuk mencari modulo. Modulo dari 34 itu hasilnya 8. Caranya kalau di Excel itu nanti dicoba ya teman-teman. Kita masuk di Excel itu pada sel tertentu, kemudian ketik sama dengan MOD mod ya, MOD mod dalam kurung 34,26 ya, seperti itu. Coba ini teman-teman, ini ya. Ini kalau pengen mencari modulo ya, kalau di Excel ya teman-teman ya, kalau di Excel misalnya sama dengan ya, tulis pada tempat tertentu. Ini saya besarkan dulu sebentar. Ini ya. Sama dengan MOD ini ya, modulo dalam kurung tadi berapa? Numbernya 34,
divisornya adalah berapa? 26. Ini ya. Ini. Hasilnya adalah 8. 26 ini dari mana, Pak? Gitu ya. 26 ini dari mana? 26 ini berasal dari jumlah ini tadi, jumlah abjadnya. Ya, jumlah abjadnya. Saya ulang di sini, untuk mencari modulunya di Excel saja sama dengan mod dalam kurung 34,26. 34 ini hasil penjumlahannya tadi. Ya, hasil penjumlahan ini 17 ditambah 17 modulo 26. 26 itu jumlahnya ini teman-teman ya. A sampai Z itu jumlahnya adalah 26 huruf ya, gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi itu maka di sini ketemunya adalah 8. Mod 34,26 itu hasilnya 8. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian 7 ini A ini hasilnya adalah 17. 17 dari mana? 0 ditambah 17. 17 modulo 17 ya, modulo 17 17 modulo 26 ya hasilnya 17. Gitu ya. Coba kita di Excel kan. Ini ya, sama dengan mod 17 modulo 26. Tetap 17 ini teman-teman ya. Ini ya. Jadi di sini 17 itu berasal dari 0 ditambah 17 modulo 26. Hasilnya 17. Kemudian yang V itu kalau ketemu rumus ini hasilnya itu adalah 12. Itu hasilnya dari 21 ditambah 17 hasilnya 38 modulo 26. Kita coba lagi, berarti 38 26 ya. Modulo mod 38,26. Hasilnya 12 ya, 12 teman-teman ya. Hasilnya 12. 8 tambah 17 25, 25 modulo 26 adalah 25. Jadi kalau sudah ketemu hasilnya ini, hasil 8, 17, 12, 25 ini, hasil diketahui Siperteknya ya ini ya. Setelah diketahui angka Siperteknya, kita lihat sekarang di tabelnya ini teman-teman. 8 ini huruf apa? 8 itu. Ini ya, 8 itu huruf apa? Oh, 8 ini huruf I ya, ini ya teman-teman ya, ini. Ini. 8 itu adalah huruf I, gitu ya. 8 huruf I, berarti kita tulis I di sini. Kemudian 17, 17 itu huruf apa di sini? 17 itu adalah, oh ini R, ini ya. Ini R. Ini R ini 17. Kemudian huruf angka 12. Angka 12 ini huruf apa? Angka 12 ini huruf apa? 12 itu huruf M. Ini ya, M teman-teman ya. M ini M ini. Ya, 12 ini M. Kemudian 25 itu Z. 25 itu Z. 25 mana 25? Nah, ini ya, Z ini, 25 ini. Jadi, teman-teman bisa hasilnya bisa diketahui sekarang. Hasil Sipertek dari Plantek RAVI itu adalah IRMZ. Gitu ya, IRMZ. Nah, inilah nanti IRMZ itulah nanti yang akan dikirim ke server gitu ya, dikirim ke penerima. Bukan RAVI-nya yang dikirim ke yang dituju atau penerima, tetapi hasil enkripsinya ini yang dikirim ke server atau penerima. Nah, ini teman-teman sudah diketahui sekarang hasilnya. Jadi enkripsi dari Plantek-nya itu ini. Inilah yang dikirim. Kemudian dikirim dalam waktu ketika servernya akan mengetahui isinya. Ini kode ini itu atau enkripsi ini sebenarnya isinya apa gitu ya. Maka dia menggunakan rumus tadi ya. Rumus ini Plantek sama dengan Sipertek min K modulo 26.
gitu ya. Jadi untuk mendekripsi, untuk mengubah hasil mengubah enkripsi, mengubah ini ke dalam bentuk yang semula itu menggunakan rumus ini. Plain text sama dengan ciphertext min K modulo 26. Ciphertext merupakan sebuah karakter alfabet A sampai Z, kemudian karakter tersebut dicari nilai indeksnya. K merupakan integer 0 sampai 26, plain text merupakan hasil pengurangan indeks plain text dengan nilai K, kemudian hasilnya dijadikan karakter kembali. Hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi hasil enkripsi tadi ya, hasil enkripsi Raffi, kata Raffi itu IRMZ, itu nanti dikirim ke server, server akan mengubah kembali IRMZ ya, ciphertext-nya adalah IRMZ, nanti dirubah ke plain text-nya dengan rumus tadi ini ya. Plain ciphertext min K modulo 26. Nah, gini ya. Jadi 8 tadi ya. Tadi kan 8 ya. Tadi kan hasilnya adalah 8, 17, 12, 25 atau IRMZ. Kemudian untuk mengembalikan K-nya tetap 17 ya, teman-teman. K-nya ini sama dengan yang waktu ciphertext-nya mengenkripsi, ini sama 17 juga. Kemudian ketemu rumus ini, ciphertext dikurangi K modulo 26. Jadi di sini I ini plain text-nya adalah 17. 17 ini dari mana? 8 dikurangi 17 modulo 26. Jadi 8 dikurangi 17 itu sama dengan min 9. Min 9 itu modulo 26 itu berapa hasilnya? Gitu ya. Coba kita gunakan di Excel. 8 modulo 8 ya. Modulo berapa tadi saya ulang? Modulo min 9 ya, min 9. Ini hasilnya min 9 ya, teman-teman ya. Min 9 berarti mod min 9 9,26. 17 ya, 17 di sini hasilnya. Ini hasilnya 17. Kemudian 17 dikurangi 17 0. Berarti modulo mod 0,26. Hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Hasilnya 0 ya. 12 dikurangi 17 berarti min 5 ya, min 5 itu modulo 26-nya berapa? Berarti di sini mod min 5 ya, 26. Hasilnya 21 ya, 21. Juga dengan yang 25 dikurangi 17 hasilnya 8. Mod 8 itu modulo 8 itu sama dengan 8 ya. Mod 8,26 hasilnya adalah 8 ini ya. Ini teman-teman. Jadi di sini IRMZ, ciphertext IRMZ atau 8, 17, 12, 25 ini ketika diubah dalam bentuk dekripsi dengan menggunakan kunci private ya, diartikan oleh server ya, diubah lagi dalam bentuk semula, itu hasilnya adalah ini ya tadi ya. R0218. Kemudian kalau diartikan dalam bahasa abjadnya, R ini berapa? R ini adalah ini R17 ya. 17 itu R ya, 17 itu R, kemudian 0 itu adalah A ya. 0 itu adalah A. 0 mana 0? A 0 ya. 0 itu adalah A, teman-teman ya. 0 ini adalah A ini. Kemudian 12 itu 21 itu adalah, coba kita lihat di sini V ya. 21 apa 21? 21, 21 itu adalah V, benar ya. Sorry ini. 21 itu adalah V ya ini.
Ini 2 plus 1 adalah V. Kemudian 8 itu adalah I. 8 adalah I. Mana 8? 8. Ini 8. 8 adalah I. Jadi plain text dari IRMZ kembali lagi menjadi Raffi ini ya. Jadi plain text-nya adalah Raffi. Ciphertext IRMZ kalau di plain text dirubah dalam bentuk bahasa semula yaitu Raffi atau dalam kodenya plain text-nya 1702118. Itu teman-teman plain text-nya sekarang adalah Raffi lagi seperti semula ini. Jadi teman-teman inilah salah satu contoh dari algoritma klasik ya ini ya, Caesar Cipher ya, gitu ya. Baik, kita lanjut ke teknik substitusi Cipher. Ya. ROT 13 ya. Kalau ini ROT 13, gampang kalau ini teman-teman ya. Membagi karakter menjadi dua kelompok beranggotakan 13 karakter saling menggantikan. Contoh gampangnya ini ya. Gampangannya inilah, langsung gambar saja. A, N, jadi kumpulan abjad A sampai Z itu dibagi dua, gampangannya gitu. Ini bagian pertama, bagian kedua. Bagian pertama A sampai M, bagian kedua N sampai Z. Ini nanti ditaruh di bawahnya. A itu sama artinya dengan N, ya diganti dengan N. Kemudian B itu O, C itu P, D itu digantikan Q, E digantikan R, F digantikan S, dan seterusnya. Semisal ada contoh begini, hello, ini ya, plain text hello, atau pertama kita nulis hello, nanti ketika kita menggunakan ROT 13, hasilnya URJJB. Kok bisa URJJB? H itu pada posisi U, ya. E itu R, L ya, L itu Z, ya. Lagi L, Y, O itu mana O? O itu adalah, nah ini ya, B ya. O ini adalah B. Itu teman-teman ya. Jadi hello, H ini U, H ini U pasangannya U, E ini adalah R, L ini adalah Z, B ya. B ini adalah O ini adalah B. O adalah B. Jadi ini istilah teknik substitusi Cipher ROT 13. Nah, gitu ya. Algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan sandi abjad tunggal dengan pergeseran ke 13. A diganti N, B diganti O, dan seterusnya. Atau bisa dibilang membagi karakter menjadi dua kelompok beranggotakan 13 karakter saling menggantikan. Gitu ya. Jadi A sampai Z dibagi dua, kemudian hasil baginya ini dibagi setengahnya ya, setengah-setengah ya, setengah di atas, yang setengah di bawah. Baik, nanti teman-teman untuk latihannya nanti teman-teman bisa mengerjakan ini. Tentukan ciphertext karakter berikut ya, di Udinus Semarang dengan ya, tentukan ciphertext dari plain text Udinus Semarang dengan teknik Caesar Cipher dan ROT 13. Jadi Udinus itu Caesar Cipher-nya apa, ROT-nya seperti apa, kata Semarang, plain text Semarang, enkripsi Caesar Cipher-nya seperti apa, ROT 13-nya seperti apa. Ini yang pertama tugasnya. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke teknik transposisi Cipher. Transposisi Cipher yaitu merubah urutan pembacaan karakter. Dilakukan dengan pembuatan blok, yaitu contohnya plain text-nya atau kata awalnya atau kata yang sebelum disandi itu Universitas Dianuswantoro, gitu ya. Ini tekniknya adalah dipecah-pecah ya teman-teman ya, dipecah-pecah, terserah tergantung nanti mau dipecah menjadi berapa gitu ya, menjadi berapa bagian. Kalau ini menjadi 5 bagian, masing-masing 6 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi di sini dibagi per 6 kolom ya, 6 kolom. Univer sampai sini pada baris pertama, sitas ya, sitas sampai ini ya. Sitas ini pada baris kedua, Dian spasi N pada baris ketiga, Uswan pada baris keempat, Oro spasi SE pada baris kelima, Marang pada baris ke-6. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nanti si perteknya Usdum, Nisra, Itawor, Fana, A, SNS, R, Entek. Nah, ini hasil si pertek dengan menggunakan transposisi siper. Jadi dengan membuat blok-blok seperti ini ya. Ini ditentukan di sini menggunakan 6 kolom atau 6 kolom ya, 6 kolom per barisnya. Gitu teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya teknik permutasi. Ya, teknik permutasi, teknik kriptografi dengan memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Identitas karakter tetap, namun posisinya diacak. Sebelum dilakukan permutasi, plaintext terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama, gitu ya. Contohnya tadi, ya. Contohnya hello, kata hello. Hello ini kalau kita blok kan tidak bloknya tidak hanya seperti ini ya, tidak beda dengan Udinus tadi. Universitas Dian Swantoro itu ada 6 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris, bloknya ini ya, per blok ini ya, bloknya ini. Kalau hello kan cuma satu baris saja karena hanya 5 huruf. Hello ya, hello. Hello itu kalau kita si perteknya ya gitu ya. Si perteknya kalau kita ngikuti seperti tadi ini ya. Ini ya. E pada posisi 2 ya. Kita buat ini ya. L pada posisi 4 ya. L pada posisi 3, O pada posisi 5, H pada posisi 5. Jadi nanti hasil si perteknya yaitu elo. Hello ini hasil si perteknya adalah elo gitu ya. Ini jadi kita acak ini ya. Jadi misalkan hello nanti pada blok pertama ditaruh pada terakhir, blok kedua sama ya, ini 3 pada posisi 4, 4 pada posisi 3, 5 pada posisi 5, 6 pada posisi ke-1 dan seterusnya. Ini dengan menggunakan teknik permutasi ya, dengan memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Baik teman-teman, kita lanjut teknik permutasi, contohnya seperti ini ya. Saya belajar PAI. Nah, nanti teman-teman coba kerjakan ini ya. Oh, ini sudah aja. Ini tidak latihan ini ya, contohnya seperti ini ya. Saya belajar PAI. Nah, nanti teknik permutasinya kalau dibuat seperti ini ya, teman-teman ya. Saya ini satu blok, Elajar satu blok, PAI satu blok ini. Nanti kalau kita rubah hasil isi perteknya seperti ini. BAAJ ya, kita seperti yang contoh pertama tadi ya, ini ya contoh ini. Ini BAAJS, RLJAAE ya, PIA ini ya, seperti ini. Jadi nanti plaintext si pertek dari saya belajar PAI itu adalah by SRLJAE PIA. Ini teknik permutasi teman-teman. Baik teman-teman, ini saya kira untuk beberapa teknik kriptografi ya, kriptografi yang perlu kita pelajari. Dan satu lagi ya, ada namanya teknik modern ya, atau teknik hibrid kriptografi modern, atau kriptografi modern atau yang hibrid lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk kriptografi modern ini beroperasi dalam mode bit ya teman-teman. Jadi kita mainnya nanti di bit ya, beroperasi pada mode bit. Kunci, plaintext, pertek diproses dalam rangkaian bit.
operasi bit yang sering digunakan adalah XOR ya. Jadi operasi bitnya itu XOR, ini yang sering digunakan. Sisa hasil bagi sama mungkin teman-teman pernah mempelajari ya di algoritma apa ya, logika ya, XOR ini ya. Baik, ini kriptografi modern tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik, tetapi lebih rumit atau sangat sulit dipecahkan. Perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Komputer digital merepresentasikan dalam bentuk bilangan biner. Contoh teman-teman ini ya, masih penjelasannya. Algoritma enkripsi dengan rangkaian bit pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecah menjadi beberapa blok ya. Contohnya plain text ini misalkan ya. Plain text-nya itu kalau dibentuk dalam bentuk binernya seperti ini. Misalkan huruf FA, kata FA gitu ya, itu plain text-nya semisal seperti ini gitu ya. Ini nanti dipecah menjadi, katakanlah dipecah menjadi, oh ini 3 blok ya, misalkan 3 blok ini ya. Dipecah menjadi 3 blok teman-teman ya. Jadi ini plain text-nya ini dipecah menjadi blok dulu, yaitu menjadi 3 blok. Atau misalkan nanti dalam soal itu coba dengan blok dengan dibagi menjadi 3 blok. Nah, berarti teman-teman harus membagi 3 bloknya ini. Blok 1, masing-masing 4 bit ya, ini ya. Masing-masing 4 karakter, 4 huruf ya. Ini 4 menjadi 3 blok berarti. Baik, kita lanjut. Ya, jadi setelah dibagi menjadi blok, 3 blok hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Maka nanti kalau pengen tahu nilai dari binernya dari 1001, 1101, 0110, itu bisa teman-teman menggunakan model seperti ini ya. Model ini 8 karena di sini 4 bit ya, hitungannya 1 2 4 8. Kalau nanti 5 bit ya menjadi 1 2 4 8 12 gitu ya. Ini kalau cuma 4 bit berarti 1 2 4 8. Hasilnya latihannya gini ya teman-teman, contohnya 8 kalikan 1, 8 kalikan 1 ini. Itu hasilnya 8, 4 ya 4 kalikan 0. Ini berarti sama dengan 0. 2 kalikan 2 kalikan 0 ya, hasilnya 0. 1 kalikan 1 hasilnya 1. Jadi nanti kalau hitung 8 tambah 1 berarti binernya adalah 9. Kemudian 1101 itu binernya teman-teman ya. Tetap menggunakan model ini 1 2 4 8. Kalau sudah hafal sih tidak apa-apa ya. Tapi kalau baru-baru ya, awal-awal dibuat seperti ini biar mudeng ya, biar jelas. 8 kalikan 1 berarti 8. 4 kalikan 1 hasilnya 4 ya. Kemudian 2 kalikan 0 berarti hasilnya 0. 1 kalikan 1 hasilnya 1 berarti 8 ditambah 4 12 tambah 1 hasilnya 13. Sama, ini juga begitu. Gitu ya teman-teman, ini kalau pengen tahu binernya dari 1001 dan seterusnya. Baik, ini kalau ini teman-teman menjadi 4 bit ya, kok kebalik ini ya, kebalik. Ini menjadi 4 bit ya. Ya, bilangan menjadi 3 bit, 3 bit. Kalau ini tadi 4 bit ya, blok 3, kalau ini blok 4 ya, blok 4. Ya, jadi 4 blok gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ini teman-teman, sama prosesnya ya. 4 itu dari mana, 7 itu 4 kalikan 0, ini dari rumusnya sama dengan ini tadi ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Baik teman-teman, kita masuk ke proses enkripsi kode blok. Ya. Proses enkripsi
Ini kalau ini rangkaian bit dengan enkripsi dengan rangkaian bit ya. Jadi maka setiap blok menyatakan 0 sampai 7. Ya, ini contohnya ini maksudnya gini teman-teman yang rangkaian bit ini. Ketika nanti plain text-nya ini, maka ciphertext-nya nanti seperti ini gitu kira-kira ya, ini dan seterusnya. Baik, ini proses enkripsi elektronik kode blok. Ini teman-teman ini mungkin perlu konsentrasi ya. Semisal ada plain text tulisan FA atau FA. Kalau kita binarkan, itu nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi plain text FA, tulisan FA, kalau kita cari dalam bentuk binarnya, bilangan binar, itu hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa mencari bilangan binar, ya, mencari tahu bilangan binar itu boleh kunjungan ini teman-teman ya, www.rapidtable.com convert number ASCII to binary. Nanti teman-teman masukkan tulisan FA begitu, nanti binarnya seperti ini. Ini plain text-nya teman-teman. Aslinya seperti ini ya, FA-nya. Aslinya FA tapi dibinarkan gitu ya. Kemudian nanti kita coba enkripsinya apa toh? Ciphertext-nya ini apa hasil dari ini? Ciphertext dari ini hasilnya apa? Gitu ya. Maka ini kita buat menjadi 4 blok ya. 1, 2, 3, 4. Kita bagi aja ya. Kita pecah-pecah sebanyak 4 ya. Per kelompok per blok itu 4. Ditentukan kuncinya ya, kuncinya 101, 101. Ini sama semua ya teman-teman ya. Dibuat sama kuncinya. Boleh sama, boleh berbeda tidak apa-apa, tetapi nanti ketika mengenkripsi harus sama seperti ini. Jadi ini teman-teman, ini kuncinya ini 101. Ini kebetulan kita samakan aja 101, 101 dan seterusnya. Kemudian teman-teman, ini ketemu rumus atau fungsi operator logika ya, XOR gitu ya. 0, 1 hasilnya 1 ya. 0 dan 1 kalau ketemu operator XOR itu hasilnya 1. 1, 0, 1, 0, 0 ya. 0, 0 berarti 0. 0, 1 berarti 1. 0, 1 berarti 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 0, 1, 1. 0, 1 pokoknya gini, kalau XOR itu teman-teman bila mana keduanya itu adalah 0, itu maka hasilnya nanti 0. Ini kan 0, 0 maka 0. Tapi kalau keduanya 01 atau 11 berarti 1. Gitu ya. Keduanya 00 atau 11 hasilnya 0 teman-teman ini ya. 0, 0 itu 0, ini 1. 1 hasilnya juga 0. Pokoknya hasilnya 1 itu kalau salah satunya 1. Tapi keduanya kalau 0 dan keduanya 1 itu malah 0. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Setelah ini ditentukan kunci ini, hasil XOR-nya adalah ini. Ini hasil penjumlahan XOR-nya. XOR-nya itu ini. Kemudian ciphertext-nya kita geser ke 1 ya. Ini kita geser ke kiri 1. Ini masing-masing blok ini kita geser ke kiri 1. Jadi 1 pindahnya ke sini ya, nanti hasilnya seperti ini. 1 ini juga sama. 1 kita geser ke kiri ini ya. Ini kita geser ke kiri 1 ya, kita geser ke kiri, sorry ya. Kita geser ke kiri. Ini 1 kita geser ke kiri. Ini juga begitu ya. Ini kita geser ke kiri. Ya, kita geser ke kiri. Sorry, ini ke kanan ya. Sorry, ini kita geser ke kanan ya ini. Boleh nanti tergantung ya, kita geser ke kanan boleh. Ini kalau ini kita geser, ini kita geser ke kiri ya. Ini kita geser, kalau ini kita geser ke kiri, ya. Ini kan otomatis pindah kan, ini otomatis pindah ke sini.
Ini kalau kita geser ke kiri, satunya akan masuk ke 1 gitu ya. Boleh kita geser ke kiri. Jadi 1101 kalau kita geser ke kiri, satunya akan pindah ke belakang sini. Nah, ini ya. Baik, ini si perteknya dari 00 bla 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 dengan melalui beberapa tahap ini si perteknya hasilnya seperti ini, teman-teman. Nanti kode blok bit inilah yang nanti dikirimkan ke server ya. Nanti yang dikirimkan ke server ini. Server nanti akan menerjemahkan kembali sehingga kembali ke sini tulisannya bisa diketahui server dengan cara seperti ini. Si perteknya ya ini digeser ke kanan sekali. Ya, jadi kalau ini ke kiri, kalau ini ke kanan. Ya, kalau ini sekarang hasil si perteknya itu digeser ke kanan. Semula kan 1011 ya ini ya. Ini kan 1011, ini kan sama dengan ini. 1011 digeser ke kanan. Jadi dia menggeser ke kanan. Jadi satunya pindah ke sini. Ya, 1 digeser ya. Jadi angka ini, blok ini digeser ke kanan berarti satunya kan kalah. Ya, tergeser dia akan masuk ke sini. Gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini juga begitu. 001 digeser ke kanan, satunya ini akan terpental, dia kembali di depan. Hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kuncinya sama ya teman-teman yang di atas ya, dengan menggunakan kunci yang sama. Kalau kunci beda nanti bahaya ya. Sama dengan yang waktu mengenkripsi tadi. Kemudian ketemu digunakan operator XOR gitu ya. Menggunakan operator XOR 110 101 110 110 110 1010 1010 110 sama. Kemudian ini juga itu 110 000 000 011. Ini teman-teman hasilnya ini sama dengan plain text-nya. Nih teman-teman, sama seperti ini hasilnya. Gitu ya, hasilnya sama dengan ini. Itulah teman-teman. Jadi ini dengan proses enkripsi elektronik kode blok. Ini yang modern sekarang teman-teman ya. Ini teman-teman nanti teman-teman bisa mencoba ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di komentar atau pas pertemuan selanjutnya. Baik, untuk tugasnya nanti seperti ini, latihan dan tugasnya ya. Jadi teman-teman yang dikerjakan adalah mana tadi ada 2 tugas. Pertama ini ya, latihan tentukan zipper tag ini dengan tag sizer zipper dan RO13. Kemudian yang kedua itu adalah tentukan zipper tag-nya dengan menggunakan blok 4 bit dan 3 bit. Oke, teman-teman, ini enkripsi XOR itu seperti ini ya. Kalau 00 itu hasilnya 0, 01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 11 hasilnya 0. Ini teman-teman ya. Jadi kalau keduanya sama itu gampangnya kalau keduanya sama itu malah 0. Itu terakhir teman-teman. Jadi silakan teman-teman pelajari ulang ya dari penjelasan tadi. Kemudian nanti selesaikan, dikerjakan tugasnya. Kalau apabila ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan waktu pertemuan atau lewat boleh nanti lewat komentar dan sebagainya. Begitu terima kasih teman-teman atas kunjungannya di YouTube di channel Semua Ono ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan mohon dimaklumi ya, mohon dikoreksi ya untuk kebaikan yang ke depan gitu ya. Mohon subscribe ya apabila yang kami sampaikan ini, yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton, mengunjungi channel Semua Ono ini. Terima kasih atas subscribe-nya.
Semoga teman-teman kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kepintaran, ya, kepandian oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.